Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kembali kami rindu untuk dibentuk, diperlengkapi, dikuatkan dengan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya. Dan Ia menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan haus akan pujian dan jangan lupa diri bila dipuji orang. Keberhasilan yang kita capai hari ini bukanlah semata-mata karena kehebatan kita, melainkan karena kemurahan dan campur tangan Tuhan. Keberadaan kita sampai saat ini adalah karena anugerah-Nya. Kalau kita dipromosikan, diangkat, dan ditempatkan Tuhan pada posisi yang baik, yang penuh berkat dan bahkan kelimpahan serta kemuliaan, janganlah itu membuat kita lupa diri dan meniadakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap pencapaian kita adalah karena Tuhan saja. Ratu negeri Sheba ketika mengunjungi Raja Salomo terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya di Yerusalem. Dan terlebih khusus ketika ia mendengarkan hikmat dari Raja Salomo. Raja Salomo dapat menjawab semua teka-teki yang diajukan oleh Ratu negeri Sheba. Dan kepandaian serta hikmat Salomo begitu luar biasa, sehingga membuat orang-orang kagum akannya. Tapi di sini saudara kita membaca bahwa Ratu negeri Sheba tidak membiarkan kekagumannya pada hikmat Raja Salomo untuk melupakan peranan Tuhan. Ratu negeri Sheba justru menyadari dan melihat keberadaan Salomo sebagai suatu hasil dari karya perkenanan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi Salomo. Kalau bukan karena Tuhan, Salomo tidak akan menjadi raja dan ia akan menjadi biasa-biasa saja. Dalam 2 Tawarik 9 ayat 8 ini, Ratu Sheba berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Ratu negeri Sheba tidak memuji Salomo, tapi ia memuji Tuhan yang telah memberikan Salomo hikmat dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti sikap Ratu Sheba, demikianlah hendaknya kita bersikap dalam setiap keadaan baik dan keberhasilan yang kita capai. Sudah seharusnya kita memuji-muji Tuhan atas semua yang kita alami. Perlu kita sadari saudara bahwa promosi, berkat, kemuliaan datangnya hanya dari Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat raja. Ia yang meninggikan dan merendahkan, Ia yang menutup dan membukakan. Hal ini saudara mengingatkan kita juga pada keadaan Yusuf, yang meskipun sebagai orang asing di tanah Mesir, tapi diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan menjadi pemimpin di Mesir. Begitu juga Daniel yang hidup di kerajaan Babel, dipromosikan Tuhan menjadi seorang yang terkemuka di kerajaan itu. Hingga pergantian raja mencapai 4 kali, Daniel tetap ada dalam posisinya sebagai cendekiawan dan pejabat yang dihormati. Semua itu terjadi karena kesetiaan Daniel
dan karena kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan dan sadari hal ini. Kalau kita berhasil hari ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Jangan kita memuji diri sendiri, tapi pujilah Tuhan. Jangan kita melupakan Tuhan ketika kita berhasil. Jangan kita bermegah dan merasa diri kita hebat, sebab semuanya berasal dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 17 dikatakan, "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Biarlah hal ini menjadi sikap dan gaya hidup kita, yaitu senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan atas semua kebaikannya dan pencapaian yang kita alami. Tuhan itu sangat baik dan selalu baik, untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami bahwa segala pencapaian, keberhasilan, berkat yang kami alami saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena tangan Tuhan selalu menopang, menolong dan membimbing kami, untuk kami melangkah dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan mulia. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Roh-Mu lah yang bekerja di dalam kami, yang memampukan kami untuk melakukan pencapaian-pencapaian dan berkat keberhasilan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur keberadaan kami semua karena Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali, ya Tuhan, besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pergumulan doa, beban-beban doa yang ada, agar Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi, menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu, memberikan jalan keluar, kesembuhan, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.